Nah, hari ini kita akan berbicara tentang diubah melalui masalah ataupun juga berkat-berkat rohani melalui masalah kita. Yang punya masalah katakan amin. Yang masalahnya ringan katakan aman. Yang masalahnya besar katakan ampun. Yang buat masalah katakan aku bertobat. Karena ada yang punya masalah, masalahnya besar atau masalahnya kecil, tetapi yang jadi masalah adalah si pembuat masalah. Maka hari ini kita melihat satu ayat Alkitab untuk menjadi perenungan kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Kita membacanya secara bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Mungkin boleh klik. Ya, di layar juga ada, dan kalau saudara boleh ada ayat handphone, saudara juga bisa melihat di sana. Kita membaca secara bersama-sama 2, 3, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekarang khusus orang-orang yang menderita yang membacanya. 2, 3, ya. Orang-orang yang menderita saja. Orang-orang yang penuh penderitaan baca 2, 3, ya. Ini berarti ada yang nggak tahu penderitaan itu apa. Penderitaan itu adalah sejenis makanan ringan yang bisa kita bawa kemana aja dan itu cukup membahagiakan kita. Nah, penderitaan itu adalah sesuatu yang mungkin dalam kata lain kita sebut dengan masalah. Katakan masalah. Nah, tahukah saudara, slide selanjutnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah? Jadi masalah itu sebenarnya adanya ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapatkan. Jadi setiap kita kan punya namanya ekspektasi atau harapan. Maka harapan yang sedang ada pada hidup kita, tetapi apa yang menjadi kenyataannya tidak seperti itu, maka itu yang disebut menjadi masalah. Yang ngerti katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, hal ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Harapan-harapan yang sedang kita harapkan, tetapi apa yang kita harapkan tidak seperti itu yang menjadi fakta dan kenyataan, maka itulah masalah. Itu sebabnya ada orang menganggap tidak punya atau jomblo itu dianggap masalah, tapi ada orang menganggap jomblo tidak masalah. Kalau ada orang berpikir mestinya aku punya pacar, itu adalah harapannya. Tapi faktanya dia tidak punya pacar, maka jomblo dianggap jadi masalah. Yang pura-pura ngerti katakan amin. Yang ngerti benaran katakan amin. Tapi kalau ada orang belum berharap untuk mendapatkan pacar contohnya, lalu dia jomblo dan tidak punya pacar, bagi dia tidak masalah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, kira-kira sakit itu masalah atau tidak? Sakit itu masalah atau tidak? Kenapa jadi masalah? Nah, karena membebani. Bebannya gimana? Sakitnya gimana? Siapa yang sakit tapi masih bisa beraktivitas? Sederhananya sakit itu menjadi masalah karena kita tidak pernah berharap untuk sakit. Kita berharap sehat, tapi faktanya kita sakit jadi masalah. Itu sederhananya. Paham sampai sini, amin? Makanya nggak ada orang berharap, aku berharap sakit. Nggak ada. Kecuali dia saudara pingin mendapatkan perhatian dari boconya.
dari pacarnya. Abang, adek Atit. Padahal sakitnya dibuat-buat supaya mendapat perhatian. Perhatikan nih. Abang, adek Atit. Harapannya apa? Supaya abangnya memperhatikan. Tapi persoalannya udah dibilang abang, adek Atit, abangnya pun gak mau perhatikan. Tambah masalah lagi, saudara. Karena apa yang diharapkan mestinya diperhatikan oleh abangnya, tapi tidak diperhatikan menjadi masalah. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, bahwa apa sebenarnya masalah. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi fakta. Sebabnya keluarga bermasalah, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dulunya dia harapkan. Dalam bayangannya kalau berkeluarga seperti film telenovela, seperti film Korea. Wah, keasikan nonton film Korea kan begitu ya. Begitu gagah, begitu ganteng, handsome, perhatian segala macamnya. Apalagi zaman saya dulu suka namanya film India. Ada masalah langsung nyanyi. Aha, masalah mendoba, katanya kan. Langsung bawa cari pohon gitu ya kan. Lari. Goda kiam masalahku. Lari dikejar-kejar sama itu cowoknya. Film India kan. Lalu kita berpikir, weh enak ya nanti kalau berkeluarga bisa seperti ini. Tapi faktanya tidak seperti itu. Bukan kejar, memang sama-sama kejar-kejaran. Kalau orang India kejar-kejaran sambil nyanyi, kalau kita kejar-kejaran sambil bawa pukul-pukul, saudara. Kalau di kampung kami bawa banutuan, saudara. Maka jadi masalah. Tetapi harus kita sadari kalau begitu Pak, bagaimana kita menghindari masalah? Saya katakan pada kita tidak mungkin bisa menghindari masalah. Kenapa? Sebab sumber masalah sesungguhnya adalah manusia. Ketika apa yang diharapkan oleh Allah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, di mana Allah berharap, Adam, jangan kau makan pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kau makan, maka kau mati. Berarti ada harapan Allah di mana Adam mestinya taat dan nurut sama Tuhan. Katakan amin. Tapi kenyataannya Adam tidak taat dan tidak nurut. Dia justru melakukan apa yang tidak diharapkan oleh Allah. Dia makan itu pohon. Dia makan itu buahnya maksudnya. Maka ketika dia makan itu menjadi masalah. Pada saat dia belum makan itu, hubungannya dengan Allah begitu dekat, begitu erat, dan tidak ada persoalan. Dan Taman Eden itu adalah taman surga pada kala itu. Sebab di situ ada Allah dengan damai sejahteranya tanpa dosa. Ngerti katakan amin. Tapi ketika apa yang diharapkan Allah tidak seperti itu yang dilakukan manusia, jadi masalah. Sebabnya sumber masalah adalah manusia. Dan apa yang terjadi kalau saya katakan dengan kalimat saya, takdir yang tidak bisa kita bantah, bahwa setiap kita pasti berhadapan dengan masalah. Katakan amin. Dan setiap orang menjadi masalah. Lihat kiri kanan, dia adalah jadi masalah bagimu suatu saat. Sungguh saudara, coba lihat dong, serius lihatnya. Dia suatu saat jadi masalah bagimu karena dia tidak mampu dan tidak mungkin bisa memenuhi harapanmu. Dialah paling perhatian samaku, best friendku, cinta-cintaku. Kita bilang aja dulu, lagi senang-senangnya berkawan kan begitu. Nggak salah kan punya kawan, nggak salah. Wah, kemana sama, model rambut sama, baju juga sama, lipstick juga sama. Semua sama lah. Pacar juga hampir sama. Lalu saya mengatakan, loh Bapak kok nyindir kita? Enggak, saya hanya mau katakan padamu, yang kamu anggap adalah orang terbaik hari ini, kelak jadi masalah. Kenapa? Karena kamu juga bermasalah, dia pun bermasalah. Itu sebabnya saudara jangan pernah berpikir, nanti kalau jadi suami istri,
Tidak ada masalah, nggak mungkin. Terus gimana Pak? Apa yang mau kita lakukan? Sadar loh, kamu juga penyebab masalah. Dan masalah harus kita jadikan menjadi berkat untuk menghasilkan berkat ilahi. Itu sebab saya katakan, diubah melalui masalah. Katakan amin. Katakan amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini. Memang saya mengerti kita tidak menginginkan dan kita tidak mengharapkan. Tapi kita mesti sadar kita penyebab masalah. Alkitab pernah berkata, jangan pernah berharap kepada manusia, sebab manusia pasti mengecewakan. Dan Alkitab pernah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa terkutuk? Karena memang tidak ada orang yang bisa diandalkan di dunia ini. Tapi satu-satunya yang bisa diandalkan, yang tidak mengecewakan kita, cuma satu, yaitu Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Katakan amin. Itu sebabnya sederhananya kan sudah saya katakan pada saudara. Masalah itu adalah ketika apa yang kita harapkan tidak seperti itu yang kita dapatkan. Mana mungkin orang di sekitar kita bisa memenuhi harapan kita? Enggak mungkin. Masalah sederhana aja. Anda pergi ke restoran. Air panas ya. Air panas hot. Yang dikasihnya setengah panas. Kan enggak memenuhi harapan. Yang paling parahnya lagi lebih banyak dinginnya. Itu cuma masalah sederhana. Nanti kita jumpa di mana? Oh, kita jumpa di KLCC ya. Pukul berapa? Pukul 7 malam. Kita berharap dia tepat waktu. Tahu-taunya dia tidak datang 7. Dia datang jam 7 pagi. Jadi masalah enggak? Jadi masalah. Itu sebabnya Alkitab pernah berkata dalam Roma pasal 12 ayat 3. Coba dibaca di Alkitab masing-masing. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Saya tunggu saudara untuk membukanya. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. 2. Sudah semua dapat, amin? 2, 3, ya. Ini yang Tuhan katakan. Kalau saya baca kalimatnya, dia katakan kalimat yang terakhir, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita periksa dulu. Jangan-jangan kita selalu memikirkan terlalu tinggi. Kalau disebut dalam bahasa Batak disebut overthinking. Itu bahasa Batak kami orang Batak. Terlalu tinggi. Aku pingin punya pacar lah Pak. Ya oke, umurmu sudah berapa? 25, boleh. Tapi pinginnya kan pacarku Pak, tingginya 3 meter. Hah? Amang kamu pikir mau jadi tiang listrik kau buat? Kalau kamu kesal mau cubit dia mesti pakai tangga dulu, emang mau cat. Ini kan bahasanya agak sedikit tidak masuk akal. Tapi yang saya maksud begini, yang membuat kita susah kerap kali kita memikirkan apa yang mestinya tidak perlu kita pikirkan. Kamu punya masalah keluarga, kamu ukur dong, kamu punya kapasitas kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak? Enggak Pak, lalu kenapa kamu overthinking sampai stres? Pikirkan yang bisa kamu buat, apa yang bisa kamu buat, lakukanlah. Lebih dari situ, aku berserah kepada Tuhan, sebab dialah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Ngerti apa yang saya maksud ini, amin? Jadi kalau memang itu udah di luar kemampuanmu, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi orang lain, menghadapi apapun yang mungkin di keadaan kita, udah di luar kemampuan. Jangan sampai Anda maksa. Alkitab katakan, pikirkan sesuai dengan kapasitas iman.
Kalau tidak lagi berkata Tuhan, bagianku sudah kulakukan. Kupercaya engkau akan bekerja bagi keluargaku, orang tuaku, masalahku, dan aku tahu engkau sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka engkau tidak stres, kau bisa tidur dengan ngorok, engkau bisa tidur dengan tenang, besok pagi kau bangun dengan segar, tidak uring-uringan seperti kesetanan. Ngerti sampai sini? Itu sebabnya dengar dengan baik. Kita ini sudah bermasalah. Siapapun saudara. Jangankan saudara, saya pun juga bermasalah. Tapi Tuhan mau inginkan masalah itu mengubah kita. Masalah itu mendewasakan kita. Masalah itu memperbaharui kita. Jangan mimpi Bapak Ibu Saudara untuk tidak punya masalah. Itu sebabnya poin yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita. Bahwa ketika kita menjadikan masalah untuk mengubah hidup kita, maka kita mesti punya kesadaran seperti yang saya katakan tadi, masalah itu merupakan bagian hidup, terima dulu itu. Saya sudah tanya tadi siapa yang punya masalah di sini, semua angkat tangan, masalah besar semua angkat tangan. Ya itu lumrah, enggak ada yang aneh di situ, enggak ada yang berlebihan di situ. Ya kan Pak, enak Pak, kalau dia Pak, gimana ya? Enak lah Pak. Dia ada papanya, ada mamanya. Kalau aku Pak, ada sih papaku Pak. Tapi seperti tidak ada Pak. Nggak pernah dia kasih aku Pak. Udah mulai nangis ini kan. Kita tinggal siapkan ember aja. Iya, sebenarnya. Kita pun mau dengar ngomong apa. Kayak gitu. Jadi kita mesti nunggulah dulu dia kan. Ya untung aja nggak ada di situ. Si Blacky kan, sama keluhannya. Lah, yang saya maksudkan begini, oke, saya bukan berarti kurang berempati. Tapi saya mau katakan, sebanyak mana air mata yang harus kau tumpahkan sehingga air mata itu membuat dia berubah. Nggak ada jaminan. Terus jadi bagaimana caranya? Makanya sadar, kalaupun kita punya masalah, Bapak seperti tidak memerankan peran sebagai seorang bapak, bahkan lebih sakit dari orang yang tidak punya bapak. Terima, itu adalah bagian dari hidupmu. Lalu apa nilai yang kita dapat di situ? Jadikan itu menjadi nilai, membuktikan kau seorang anak yang tidak dikasih ayahmu, tapi engkau bisa mengatakan, dia papaku, dan aku mesti melakukan yang terbaik kepada papaku, walaupun dia tidak pernah menganggap aku anaknya. Itulah nilai rohani yang kau dapatkan dari masalahmu itu. Tangkap apa yang saya maksud ini? Tapi kalau kita apa? Mati dia, biar kuracun. Bukan dia duluan mati, kau duluan mati karena stres. Orang bapak kita santai aja, dia tidak mikir kok. Kamu aja nggak dipikirin. Kan begitu nih ceritanya. Paham ya saya maksud ini? Lalu sekarang bagaimana Pak? Makanya saya katakan buktikan di situ engkau yang diubah. Bapakmu, kata bapakmu kurang. Bapak kita gitulah ya. Tapi kalau bapak kita nanti emang kita punya bapak satu Pak. Sama kayak itu yang di lucu-lucu itu kan. Mamamu telepon. Apa kau bilang Pak? Mamamu, kau sama aku kan sudah kawin. Mama kita. Oh gitu ya. Nelpon. Sayang, mama kita telepon. Katanya nanti setelah kita pergi ke rumah mama kita. Lalu kita lagi pergi ke rumah mama kita. Dan setelah kita dari rumah mama kita, kata mama kita nanti bawa lagi jengkol dari sana, kasih lagi ke rumah mama kita. Lah, apanya maksudmu Bang? Ya kan kau bilang kalau mamamu sama mama kita. Jadi menyebut mama mertuanya pun mama kita, nyebut mamanya pun mama kita. Akhirnya kalau nanti pergi ke rumah mama kita, maksudnya rumah mertuanya, kita bawa dari sana oleh-oleh, lalu kita pergi ke rumah mama kita. Dari rumah mama kita buat nanti lagi jengkol, pergi lagi ke rumah mama kita. Lalu bingung kita yang mana ini. Ngerti apa yang saya maksud ini? Kalaupun mungkin orang tua yang kita miliki, ayah yang kita miliki tidak memerankan, nggak perlu membandingkan dengan siapapun. Sebab itu bagian yang harus kau jalani. Persoalannya sekarang, kamu jangan cengengesan dan hanya pingin jadi, aku pingin seperti papa orang lain. Gak bisa, kau gak bisa menentukan dari mana dilahirkan, warna kulitmu seperti apa. Dan
sukumu, bangsamu, itu nggak bisa kita tentukan. Kalau kita bisa tentukan tadi lahir dari mana, waktu kita lihat mama kita miskin, bapak kita miskin, masuk lagi. Kita mesti lahir dari keluarga orang-orang kaya. Tapi nggak bisa. Terus bagaimana Pak? Masalah merupakan bagian hidup. Katakan masalah merupakan bagian hidup. Apapun masalahmu hari ini, berhenti membandingkan dengan siapapun. Dan Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan Allah akan memberi jalan keluar kepadamu pada saat engkau berkata, yes, ini bagianku, ini masalahku, aku sanggup melakukannya karena Allah menyertaiku. Tuhan itu tidak pernah mau menyengsarakan kita, tapi Tuhan itu mengizinkan ataupun juga membawa kita, bukan membawa kita, tapi ketika kita berhadapan kepada penderitaan, yang diharapkan adalah kita menyadari bahwa memang kita selalu berhadapan dengan masalah, tapi masalah itu melahirkan perubahan kepada kita, bukan melahirkan kehancuran. Kalau saya kasih contoh tadi, ayahmu tidak memerankan seorang ayah, lalu kamu menjadi benci, berarti kejahatan ayahmu merusakmu. Tetapi kalau ayahmu tadi adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, dengan itu kau belajar mengampuni, menjadi sabar, tetap hormat pada dia, kejahatannya mengubahmu menjadi mulia di mata Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus tadi, penderitaan kita, penderitaan ringan yang kualami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada. Kalau kesabaranmu dan rasa hormatmu kepada orang tuamu muncul oleh karena kesalahannya, itu menjadi berkat kekalmu loh. Alkitab berkata, suatu saat akan berkata, sabarlah hambaku, aku ngerti betapa susahnya engkau hidup menghadapi ayahmu, tapi oleh karena itu kau menghasilkan buah roh kesabaran, menghasilkan buah roh penguasaan diri, dan engkau menuruti firman yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu, walaupun mereka tidak layak dihormati secara manusia, maka sekarang kuberilah upah kepadamu, itu upahnya kekal. Penderitaan mungkin kepada ayahmu hanya sebatas umur dia, tapi ketika penderitaan yang dihasilkan oleh kejahatan ayahmu membuatmu menjadi hidup makin dekat pada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan kekal bersama. Dan jangan silap, jangan lupa, Alkitab berkata, oleh perubahan kita, yang kita anggap mungkin sebagai ayah tadinya jahat, bisa diubah oleh Tuhan. Kalau kau coba yang keras dengan keras, tidak akan pernah bisa mengubah. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka kalau ayahmu api, kau juga api, apalagi engkau juga adalah bom molotov atau bom bastis habis. Maka api hanya bisa dipadamkan dengan air. Keadaan-keadaan susah yang kau hadapi hari ini seperti berada dalam sebuah perapian. Jadilah air yang menyejukkan. Katakan amin. Terima. Makanya masalah dipakai Allah menjadi sarana untuk membawa dan menemukan berkat-berkat rohani. Allah mengharapkan kita bukan sekedar menemukan dan menyelesaikan masalah berdasarkan keinginan kita, melainkan bagaimana masalah itu sendiri dapat mendatangkan perubahan kehidupan kita. Sebab Allah berharap kita diubah melalui masalah kita. Mungkin kau sedang kekurangan uang pada kala ini, lalu kamu berharap bagaimana ya untuk kebutuhanku aja pun sedang pas-pasan, bahkan kurang. Tapi keadaan itu bisa mengubahmu menjadi orang yang berkata, Tuhan, hidupku tidak ditentukan oleh roti, tapi hidupku ditentukan oleh Engkau. Aku percaya aku bisa menjalani hidup ini, dan aku tahu pemeliharaanmu tidak akan berkurang. Maka kekuranganmu membuat imanmu bertumbuh. Bukankah itu yang memuliakan Tuhan? Katakan amin. Tapi seringkali apa yang kita buat? Kasih contoh paling sederhana. Biasanya kan kalau katakanlah, kalau saya kasih contoh sebagai seorang ayah tadi, yang kita harapkan, Tuhan aku berdoa Tuhan, buat bapakku Tuhan, ubah dia Tuhan, sama dia Tuhan, ubah Tuhan menjadi lebih baik. Doa puasa, tiap minggu didoakan, di rumah didoakan. Salah enggak? Tidak salah. Tidak salah. Dan itu harus kita lakukan, katakan amin. Tapi yang salah adalah, atau yang kurang
kurang tepat adalah kita hanya berharap perubahan ayah kita. Padahal Tuhan tidak buru-buru ingin mengubah ayahmu sebelum dia mengubahmu lebih dulu. Ngerti apa yang saya maksud ini? Contoh tadi seperti kita kekurangan. Mudah nggak bagi Tuhan memberikan kita berkat berkelimpahan? Sangat mudah. Tapi Tuhan tidak langsung berikan itu sebab dia mesti membentuk kita dulu. Menjadi pribadi yang berintegritas. Bisa dipercaya, tetap mengandalkan Tuhan. Maka kalau sudah dalam keadaan kekuranganmu, benar-benar kau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka ketika diberi kelimpahan pun kepadamu, engkau tidak berubah setia sebab karaktermu sudah dibentuk. Makanya Allah tidak mau mengubah hidupmu langsung kaya raya. Karena kekayaan bisa membinasakanmu ke neraka. Karena jadi angkuh dan sombong. Tapi Tuhan bentuk dulu karaktermu, dikasih RM1 bisa dipercaya, RM10 bisa dipercaya, RM100 bisa dipercaya, RM1.000 bisa dipercaya, RM100.000 bisa dipercaya, RM1.000.000 bisa dipercaya. Dikasih berapa banyak juga bisa dipercaya. Maka Allah pasti mempercayakan. Karena kau tidak akan merugikan kerajaannya, tapi mendatangkan kemuliaan. Katakan amin. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Makanya saya berharap Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kau alami hari ini, ayo kita jadikan masalah itu untuk membuat kita makin dekat pada Tuhan. Bukan makin jauh. Kamu mau berharap Tuhan menolongmu, tapi kamu meninggalkan Dia. Makanya saudara, ada sebuah peristiwa dalam Alkitab selanjutnya seperti Ayub. Kisah Ayub itu apa yang kita lihat? Pada kala itu Alkitab mencatat dia adalah orang paling saleh pada zamannya. Catat sekali lagi, paling saleh. Katakan paling saleh. Bukan sel, bukan saleh. Paling saleh, paling begitu terpuji imannya. Dan dia diberkati kata Alkitab melebihi siapapun pada kala itu. Tetapi Alkitab mencatat suatu saat semua hartanya habis. Dan bukan cuma itu. Anaknya yang ganteng dan cantik pun mati. Tidak sampai di situ. Dia pun sakit borok dan hanya bisa tidur di abu, nggak bisa tidur di spring bed. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa yang kita lihat. Kita saudara, kalau ini jangan anggap cerita, bukan sebuah fakta. Ini adalah cerita yang benar-benar nyata. Maka pada kala itu Alkitab mengatakan sekalipun Ayub mengalami hal seperti itu, dia terus berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karakternya teruji. Dan sebuah kalimat yang menegaskan kepada kita masalah yang terjadi pada dirinya memunculkan berkat rohani. Dia berkata di Ayub pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku sendiri atau mataku sendiri memandang engkau. Mengerti nggak maksudnya Ayub di sini? Kalau dulu dia hidup saleh hanya dari apa kata orang, mungkin dari khotbah, dari baca buku rohani kalau istilah sekarang. Tangkap sampai sini, amin. Tapi lewat masalah itu, karena masalah itu dia terus bergumul dan berkata, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Apa kira-kira rencanamu? Apa yang salah Tuhan? Apa yang harus kuubah Tuhan? Lalu pada kali itu pergumulan itu kawan-kawan juga berkata, mungkin kau salah, banyak dosamu, bertobat. Lalu terus dia introspeksi diri dan pada kala itu dia menemukan dan berkata, kalau dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, sekarang aku mengenal Allah. Dan Alkitab mengatakan berkatnya dikembalikan 2 kali lipat. Kalau mungkin tadinya asetnya 100 juta ringgit menjadi 200 juta ringgit. Dia pun diberi hidup lebih lama lagi, punya anak-anak lagi. Dan Alkitab tidak mencatat memang maka diceraikanlah istrinya yang cerewet itu diganti dengan yang tidak cerewet. Tapi mungkin diberi kemurahan tetap jadi istrinya. Karena bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Katakan amin. Paham apa yang saya maksud ini? Tapi masalahnya kita kan belum ketemu Tuhan lewat masalah kita sudah merengek-rengek. Margarita ida. Celala ibe margarita. Gue kiam masalah. Terus maksudmu mau menyelesaikanmu masalahmu gimana? Happy lah lalu pergi ke laping. Oke, kamu senang 2 jam di situ. Keluar dari sana,
Siapa yang jamin senang? Pulang dari situ sempoyongan lagi, stres lagi. Karena setan mancing saudara. Itu setan itu kayak kasih gula-gula ke anak-anak. Nah, ocop. Dihisapnya kan, ditariknya. Akhirnya anak-anak kan, bagilah om. Tapi mesti nurut. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lebay untuk menolong kita. Memang dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dia mesti kata jalan. Makanya Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu, tongkatmu itu yang menyertai. Persoalannya sekarang, kamu mau pingin jawaban dari Tuhan, tapi kamu malah lari dari Tuhan. Terus gimana? Maksudmu Tuhan itu siapa? Tuhan itu murahan. Tuhan itu bisa kau permainkan. Jangan marah Pak, jangan marah. Enggak, saya juga enggak marah. Saya enggak marah samamu. Saya marah sama yang sampingmu itu. Loh, ayo dong kita mikir Tuhan itu siapa? Kamu aja kalau dianggap lagi, ini orang kalau lagi butuh datang sama kita ini orang. Kalau enggak butuh mana pernah dia telepon kita. Dia jangankan telepon kita nelpon dia pun enggak ngangkat. Kamu aja enggak suka loh. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Yang adalah pencipta segala sesuatu, mestinya kita sadar Tuhan. Aku harus mencarimu dengan segenap hati. Kalau mungkin saudara tidak bisa hadir beribadah di gereja ini, atau di gereja mana, mesti cari Tuhan setiap hari. Katakan amin. Katakan amin. Jangan gengsi dong doa tiap pagi baca Alkitab. Dan ini bukan supaya Anda terlihat rohani. Nggak ada urusan dengan orang lain. Jangan baca Alkitab supaya pamer. Jangan doa supaya orang tahu Anda seorang pendoa. Enggak perlu. Kalaupun orang tahu, bukan karena sengaja memberitahu. Tangkap apa yang saya maksud? Jangan pula nanti, kata pendeta kami, jangan sampai tahu kita baca Alkitab. Aku sebenarnya mau baca Alkitab Pak. Tapi kan hostel kami ada 20 orang Pak. Jadi kapan aku baca Alkitab? Gak apa-apa dilihat kau baca Alkitab, tapi di pikiran kita bukan supaya mereka lihat, tapi karena kau memang rindu Alkitab. Amin. Tapi memang menjadi bersalah kalau gini, baca Alkitab. Weh, diam dulu kalian semua ya. Aku mau baca Alkitab. Kau hargai firman Tuhan. Paham gak? Siapa yang mengangkat kau di situ jadi pendeta? Kamu sama-sama di situ menjadi orang yang punya hak yang sama. Harusnya gimana? Kamu baca saja dengan berpikir mau mengenal Tuhan lebih lagi. Urusan mereka dengar diejek semua segala macam, itu ujian lagi, ujian kemurnian hatimu. Jangan kau bilang, coba baca Alkitab. Aku tahunya kau siapa, kau banyaknya dosamu. Langsung kau bilang, ngajar gara-gara kau pukul lagi Alkitab. Ayo, berantem kita. Jangan gitu dong. Dulu waktu saya sekolah teologi juga pernah kita punya kawan sampai sekarang kita ingat. Kalau di sekolah Alkitab itu kan sekolah teologi, dia punya tempat tidur kan bertingkat. Jadi ada kawan ini doa di atas. Jadi doa memang dia goyang. Ya gaya-gaya orang karismatik lah. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadi kawan satu lagi tidur di bawah. Ya kan tidur dia terganggu lah dia. Karena sampai goyang itu tempat tidur kan begitu. Tapi ini yang di atas kepenuhan roh, di bawah kepenuhan roh lain. Marah dia. Bangun dia. Woi. Kalau doa kau jangan ganggu orang lain. Yang tadinya ini kepenuhan roh jadi kesurupan juga. Bro, aku kan doa, kenapa kau ganggu? Iya kalau kau doa, jangan goyang-goyang, saya terganggu tidur. Ya kan kau hargai aku, kau juga hargai aku. Datang ini, udahlah, main kita, berantem kita, katanya saudara. Padahal baru doa. Maksud saya apa yang saya maksud di sini? Kita mesti doa baca Alkitab, tapi bukan untuk pamer dan supaya orang tahu, tapi supaya kita tahu isi hati Tuhan. Saya sering memakai kalimat ini, sombong banget sih kita ini ya, nggak mau jumpa Tuhan. Sombong banget loh gitu loh. Sombong gak kita ini? Kok sok kali gitu ya bahasa
bahasa sederhana, sok kali gitu loh, sok kali kita ini loh, kayak ibaratnya Tuhan gak penting-penting banget gitu loh, belagu banget. Yang pura-pura ngerti katakan amin, yang tersinggung katakan amin. Belagu banget loh kita bangun, buat status, hidup lagi, lalu pergi. Sombong banget. Kenapa kamu gak dengan rendah hati? Tapi seperti saya katakan, baca Alkitab. 1 pasal, 2 pasal. Tapi giliran ada masalah, Tuhan tolong. Itulah seperti bilang tadi, ini kawan gak tahu diri nih, ada masalah datang ke kita. Gak ada masalah, mana di target kita. Coba Tuhan begitu ke kita. Habis gitu saudara. Saya sering ilustrasikan, coba kalau Tuhan itu seperti kita. Kita kan sering begitu, contohnya, nih mohon maaf, kalau kebetulan sama, saya memang tidak sengaja menyamakan contoh ini ya, Pak Amin. Katakanlah air orang itu dari kita, dari pipa kita ke sana. Jadi kita mesti hidupkan air ke dia dan kita kasih gratis. Tiba-tiba dia nggak suka kita sama dia. Itu ya, kau nggak tahu diri kau. Sekarang airku matikan. Nggak punya air lagi, nggak bisa mandi dia kan gitu kan? Coba kalau Tuhan begitu, belagu kau ya, napasmu ku tarik, semua, aduh, Tuhan tolong, kasih lagi kan begitu ya. Coba kalau Tuhan kayak kita, habis kita saudara, semua kita, berarti narung masalah, gitulah. Tapi Tuhan begitu baik. Dia begitu menerima kita dalam segala keberadaannya. Makanya poin yang kedua, kita lihat di sini bagaimana masalah itu, kita harus berorientasi pada apa yang dihasilkan dari masalah. Jangan selalu fokus dulu, aku maunya begini. Contoh nih, aku udah umur 30 belum punya jodoh. Memang dalam pikiran bagaimana supaya dapat jodoh. Kan itu yang selalu kita ngotot. Padahal sebenarnya bagaimana maksud Tuhan, kenapa kita belum punya? Apa maksudnya? Itu mestinya kita temukan. Makanya Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih baik dari penderitaan kami. Jadi saudara, ayo, apapun yang kau alami hari ini, munculkanlah itu menjadi peluang membuatmu makin mendapatkan berkat rohani. Mungkin kau berkata, Pak, Bapak nggak tahu leader kami, Pak. Waduh, dia keras kepala, Pak, cerewetnya luar biasa. Tuhan izinkan itu untuk melahirkan kesabaranmu. Maka cerewetnya leadermu membuat kau menjadi sabar. Itulah menjadi berkat kemuliaan. Dan itu sifatnya kekal. Tangkap apa yang saya maksud ini? Tapi kita kan enggak masalah begitu. Bagi kita, bagaimana menutup mulutnya, itu yang bagi kita. Kita nggak mikir bagaimana lewat cerewetnya itu kita berubah. Ada kawan saya pendeta baru cerita waktu saya pulang ke Indonesia. Dia berkata, karena ada anaknya, kalau nggak salah ada 5 atau 4, 5. Satu, yang nomor 2, dia berkata, Pak Pendeta, kalau nomor 1 memang selalu juara. Tapi nomor 2 waktu dia TK, agak tell me, telat mikir. Memang waktu di kandungan dia kurang terurus. Lalu yang paling menyakitkan, pernah ini kawan saya dengan istrinya datang jemput dia ke tadika atau TK. Nah yang masalahnya guru TK-nya, dikatakanlah kita sebutlah namanya si A, jangan sebut nama kan. Ana lah gitu ya. Ana, itu kalau disempur sama orang tuamu, memang si Ana ini anak pendeta tapi paling bodoh dari semuanya. Didengar sama bapak itu. Anak pendeta tapi paling bodoh. Wah, coba kalau Anda yang jemput itu, apa yang saudara lakukan? Langsung turun dari sepeda motor. Mulut siapa tadi TK, guru TK yang ngomong itu? Mulut siapa? Kau ngerti nggak etika? Ngomong apa? Atau kita bilang, udahlah, aku mesti buat anakku pintar. Yang mana kita pilih? Gak usah jawab, saya yakin yang pertama. Langsung pindah dari sini, kita bayar kok, gak gratis. Tahu aja dia. Tapi Pak Pendeta ini memang tersinggung. Tapi dia berkata, aku tidak membantah, tapi aku mesti cek anakku bodoh atau tidak.
Lalu dipanggil, Hana, sini nak belajar nak. Bapak yang ngajari kamu, mesti ku kasih waktuku samamu lebih dari yang lain. Lalu diajari, ini apa nak? Ini A, bilang A. Lagi A. Sampai 20 kali. Oke, udah tahu kan ini apa? A. Lalu beberapa menit kemudian dites sama bapaknya lagi. Ini apa tadi nak? Lu tadi udah 20 kali kita bilang. Apa nak? Apa pak? Ini A. Oh ya A. Kata anaknya. Ulang lagi. Beberapa menit kemudian. Ini apa? Apa ya pak? Maka dia bilang gini. Berarti gurunya nggak salah. Memang benar anakku bodoh. Itu yang pertama. Lalu pada saat itu oke. Lalu diajari terus. Singkat ceritanya dia berkata, nggak mau sambil didoakan. Tuhan, aku berdoa buat anakku ini mesti pintar dan tidak boleh bodoh. Sambil diajari lagi. Sampai seperti apa namanya, ada cerita-cerita gurau aja. Ini apa? B. Ini apa? A. Ini apa? B. Ini apa? A. Ayo sekarang eja. Babi katanya. Harusnya kan BA bapak toh. Babi. Wah. Nah saudara, didoakan, diajari terus menerus. Dan apa yang terjadi? Sejak kala itu dia menjadi juara. Dan dia berkata biar Bapak Pendeta tahu, itu piala semua. Piala dia. Dari yang dulu dianggap paling bodoh, tapi dijadikan menjadi nilai untuk mengubah anak itu. Tangkap apa yang saya maksud? Bukan menjadi sakit hati lalu pindah sekolah lain, lalu melabrak itu murid guru, cikgu, tapi ini mengubah. Lalu dia menjadi juara. Lo katakan biar Pak Pendeta tahu. Sekarang kalau belajar dia bisa sampai jam 2 pagi. Sampai saya yang larang dia, nak, jangan kelamaan. Enggak Pak, terlagi. Sebab memang dia, ada orang kan sekali diajar langsung tahu, betul? Ini memang mesti dia ulang-ulang minimal 5 kali, 10 kali. Ini saudara. Persoalannya kan kita ini udah golongan orang 10 kali baru ngerti, tapi baru sekali belajar udah berhenti. Berarti minus 9, makanya kita gak ngerti apa-apa. Paham apa yang saya maksud ini? Mesti 10 kali baru ngerti toh. Tapi baru sekali udah bosan. Dan dia menjadi pintar. Makanya saya katakan berorientasi pada hasil. Bukan pada penderita. Apapun kesulitan yang kau alami. Jangan responi itu menjadi sebuah kepahitan. Responilah itu menjadi sebuah perubahan. Katakan amin. Kalau engkau disindir, miskin lo apa lo punya, you nggak punya apa-apa, terima kalau memang miskin. Gak usah bilang, dia mulut kau ya. Terima, tapi jadi perubahan, berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan, ubah hidupku Tuhan, berikan aku hikmat terus. Suatu saat saudara, oleh karena engkau terus tidak menjadikan itu kepahitan, tapi menjadikan perubahan, suatu angkat engkau. Dan Tuhan berkata, aku percayakan. Ngerti apa yang saya maksud ini? Jadikan hinaan membuat saudara berubah. Bukan menjadi benci dan berkata, setan memang itu kurang ajar. Lalu kau cari pendukungmu. Nggak perlu. Maka itu sebabnya kita ubah paradigma kita. Makanya Paulus berorientasi pada hasil bukan pada penderitaan. Lebih terobsesi pada kemuliaan yang bersifat kekal. Sama seperti kawan saya tadi, ketika dia dikatakan paling bodoh, maka karena itu anaknya jadi berubah, jadi pintar. Kepintarannya itu kan menjadi miliknya selamanya. Betul atau betul? Ngerti apa yang saya maksud, amin? Tapi kalau seandainya dia cuma melabrak itu guru tadi, lalu dia berhasil melawan, lalu memecat itu guru karena dilapor ke kepala sekolahnya. Apa hasilnya? Enggak ada. Sebabnya sekarang kamu apapun yang kau hadapi lakukan. Aku Pak di tempatku didiskriminasi aku Pak. Aku selalu terus dibuat di bagian-bagian yang menyusahkan sekali. Nikmati saja. Tuhan proses kamu. Ingat Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, difitnah. Bahkan fitnahan paling kejam dianggap sebagai penjina. Padahal tidak. Apakah Tuhan tidur? Tidak. Tapi suatu saat Tuhan angkat dia menjadi nomor 2 di Mesir.
Sekarang, katakan sekarang. Masalahnya kita nggak mau proses. Sebenarnya ada sebuah khotbah yang saya siapkan tentang kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan itu artinya bagaimana kita berpegang teguh kepada sebuah prinsip dan kita mesti menyelesaikannya sampai selesai. Saya bicara semalam di doa puasa dengan 2000 jiwa yang hadir di tempat ini dengan malaikat maksudnya. Proses kita itu kan sama seperti Yusuf, kurang lebih prosesnya itu sekitar, kalau tidak salah sekitar 15 sampai 20 tahun kurang lebih begitulah. Ngerti ya? Harus melewati 20 tahun, katakan 20 tahun. Maka ketika dia mulai dari umur 17 tahun, maka umur 30 sekian dia sudah jadi perdana menteri. Coba kalau seandainya dia nggak tekun selama 15 tahun. Tekun dulu setahun, setelah itu cuti 2 tahun. Lalu bangkit lagi. Maka apa yang terjadi? Kembali ke nol lagi. Tapi umur sudah bertambah. Ngerti sampai sini? Proses mesti 5 tahun atau 10 tahun. Sama kayak sekolah lah. SMA atau mungkin kuliah kan minimal 3-4 tahun. Boleh kan? Tapi kalau cuti dulu. Kuliah dulu 6 bulan 1 semester. Cuti dulu. Cuti 1 tahun. Masuk lagi. Kan diulangin lagi lah semester 2 kan? Gak langsung semester selanjutnya. Ulang lagi. Cuti lagi. Kawannya semua sudah doktor, profesor atau sudah hebat-hebat. Dia masih tetap kuliah semester 3. Tangkap sampai sini? Maka bagaimana dia mesti menyelesaikan program itu? Seperti itulah kita Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan sudah proses kita. Tapi enggak tahan. Cuti. Lari dari Tuhan. Nggak usah gereja. Usah pelayanan. Biar. Nggak di sini yang sama saya ngomong, yang di sana yang nggak datang hari ini, saudara. Biar. Oke. Tapi udah ini datang lagi. Kalau saya sih enggak lah, kita kan sama ya. Maksudnya jangan beranggap, maksudnya berpikir bahwa saya sedang mengganggu perasaan saudara. Tidak, saya mau tunjukkan sebuah pengertian. Kalau kita tekun terus, susah atau gimana, tertatih, tekun aja. Pasti kok ditolong Tuhan. Waktu saya juga kuliah ngambil S2 kan begitu. Waduh sebenarnya rumit ya. Repot. Buat itu semua segala macam. Sampai saya hampir menunda untuk menyusun tesis. Saya berpikir kayaknya aku tunda deh 1 semester lagi. Tapi saya mikir loh, kalau nunda lagi semester gimana tuh? Tapi saya paksa. Dan akhirnya bisa lulus. Teman-teman banyak yang tidak lulus. Maksudnya bukan tidak lulus, tapi menunda. Paham ya Mas sampai sini? Dia menunda. Ada juga yang 1 semester dia berhenti, lalu menunda. Sampai sekarang juga belum lanjut. Jadi bayangkanlah, kalau seandainya dia tekun seperti saya katakan tadi, tekun selama kurang lebih 2 tahun kita selesaikan, kita langsung diwisuda. Tapi ada yang dulu sama-sama kita masuk sampai sekarang 2 semester pun belum selesai. Tapi supaya dia bisa sampai mendapatkan ijazah S2, dia mesti selesaikan itu. Nggak ada istilah berkata, tapi kan dari semester 1 ke sekarang kan udah 6 tahun Pak. Iya 6 tahun, tapi kamu menjalani cuman 1 semester. Kamu mesti menyelesaikan 3 semester lagi. Tangkap apa yang saya maksud? Padahal tahunnya sudah 6 tahun masanya. Iya 6 tahun, tapi kamu kan cuma 1 semester. Jadi gimana lagi? Di usiamu 6 tahun kuliah ini, kamu buat lagi semester kedua. Semester 2 masuk. Cuti lagi. Tunggu lagi 10 tahun lagi. Walaupun sudah 10 tahun tetap mesti balik. Harusnya, katakan harusnya. Dengan 2 tahun selesai mestinya. Tapi karena kita selalu banyak cuti, hanya tidak selesai. Maksudku apa? Ayo dong, mulai sekarang kita tekun, setia untuk menyelesaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.